Itu, besok kamu tugas wawancara Pak Jokowi ya. Udah senang kan? Itu langsung di kuping teriak, woi, dasar Makassar katanya. Jadi ketika kita berikhtiar, selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Hai kamu, hari ini saya nongkrong bareng lagi ketemuan seorang cewek cantik, putri daerah kota Makassar. Tapi sebelum saya ngobrol dengan beliau, kita buka masker dulu ya. Saya hari ini sudah melakukan PCR, begitu juga cewek cantik di sebelah saya udah, dan hasilnya semua negatif. Yes, ini dia Utri Farza Razak Jale. Ya. Susah sekali namanya. Namanya jauh dari Makassar. Jauh dari Makassar. Enggak, Om Razak itu kan nama khas Arab gitu ya? Ya, memang nama dalam Islam, Razak. Nama Islam. Dari Rozak. Dari Razak. Nah, hari ini saya bangga di tengah kesibukan beliau tiba ke Makassar, langsung saya booking jadwal dan waktunya. Beliau besok sudah harus segera ke Jakarta lagi. Yes. Cerita inspirasi hari ini bersama Darah Kota Makassar. Putri ini dia nih sahabat istri saya, itu ada di situ, dan suami dia juga kolega saya di politik, Kakak Ian Latandro, dan beliau salah satu pengusaha sekarang muda hebat di Jakarta. Tapi bukan suaminya yang kita bahas. Yang kita mau bahas Utri hari ini. Yes. Utri hari ini kapan dari Jakarta? Sudah 5 harian di Makassar. 5 harian di Makassar. Hari ini terakhir, besok harus kembali lagi menjaga layar. Jaga layar. Kita bangga loh. Tiap hari saya menonton Utri di layar TV. Utri ini kebanggaan. Mungkin sedikit yang tahu, tapi hari ini saya mau beritahu dia adalah kebanggaan kita, yang cewek putri cantik yang berkiprah di tingkat nasional. Cerita dong Utri, kuliah dulu di mana? Sekolah sampai kuliah? Sekolah dari TK sampai kuliah di Makassar. SMA berapa? SMA 3. Oh sama. Oh iya dong, kan Anda kan senior saya. Okay. Jangan lupa. Jadi kita kan ketemu dari waktu SMA, walaupun angkatannya jauh beda, kira-kira beda 15 tahun ya? Iya. Iya ya. Enggak lah. Jadi kita karena buat suatu acara reuni waktu itu akhirnya kita ketemu, terus SMA 3, kuliahnya di Unhas, Universitas Hasanuddin. Bareng istriku ya di... Betul, Fakultas Teknik. Yes. Teknik apa? Elektro. Teknik elektro. Betul. Angkatan 2000. Angkatan 2000. Iya. Berapa bersaudara? 5, saya anak kelima dari 5 bersaudara. Oh, paling bungsu? Yes. Paling bungsu dari Om Razak. Om Razak itu salah satu senior saya belajar banyak pariwisata. Beliau adalah tokoh budayawan, tokoh pariwisata di Sulawesi Selatan. Yes. Mungkin daerah pariwisatanya itu muncul di kamu kali ya? Mungkin. Kan kalau televisi seniman ya? Seni kan ya? Seni, cuman memang agak jauh karena saya kan sebenarnya bukan seni, kalau news kan ya lebih ke fakta tentu saja. Terjun ke news juga seperti apa ya, kayak terjebak di jalan yang benar. Terjebak tetapi di jalan yang benar, alhamdulillah. Okay, iya. Karena tidak punya basic sama sekali, bahkan prodinya kan juga tadi dari teknik kan jauh gitu dari presenter. Mesin di depan layar. Itu dia, apalagi saya dulu elektro itu harus kuat, jadi memang soal kelistrikan sebenarnya. Cuman ya akhirnya nasib membawa saya akhirnya bisa. Waktu itu Trans TV pertama kali saya jadi Trans TV. Boleh ya sebut merek boleh ya? Apa boleh merek nggak apa-apa. Justru harus merek supaya memang kelasnya mereknya bagus gitu loh kan. Awalnya Trans TV. Dari kuliah, selesai kuliah. Saya sempat siaran radio di Madama. Oh, anak Madama. Yes, anak Madama. Namanya DJ Utri. Okay. Jadi setelah siaran kira-kira setengah tahunan lah. Terus kemudian Trans TV waktu itu sempat kuliah atau sekolah pertelevisian? Nggak ada sama sekali.
sekali, nggak ada sama sekali. Waktu itu Trans TV mungkin dia membuka semacam audisi pencarian bakat, tapi khusus untuk news presenter. Buka di beberapa kota, salah satunya Makassar. Waktu itu saya dihubungin sama teman saya, ayo ikut yuk. Saya merasa kayak nonton berita aja enggak. Maksudnya untuk apa saya ikut pencarian bakat news presenter gitu kan? Saya saja nonton berita, tidak begitu. Jadi tapi kan di radio. Kan tapi radionya radio anak muda, lebih ke musik iya, informasi soal film tiba-tiba iya, di news. jadi entertain kan, jadi beda. Jadi news itu sama sekali tidak terlintas dalam pikiran saya. Akhirnya ya ikut aja, terus katanya dikabarin kalau akan lulus. Tapi ternyata kabarnya agak lama gitu, jadi saya pikir sudah lah ya mungkin nggak lolos. Tapi ternyata abis itu dikabarin, disuruh ke Jakarta, disuruh tes kamera di studio. Akhirnya katanya seminggu kalau nggak dihubungin berarti nggak lulus. Ya udah, setelah seminggu ternyata nggak dihubungin sama sekali. Tapi sebulan kemudian ternyata langsung ditelepon dan diminta untuk ke Jakarta pada saat itu. Kamera nyari yang cocok, kamera itu cocok, mukamu itu mukanya ya. Kamera face, apa istilah fotogenik gitu. Iya, kamera face gitu mungkin. Dia langsung di Trans berapa lama? Di Trans TV saya 5 tahun. 5 tahun. Itu memang bawa news semua tuh. News terus, apa sih jadi beritanya temporit apa program? kalau di saya di Trans TV kebetulan banyak program. Yang pertama reportase, itu program newsnya. Terus saya sempat namanya Jelang Siang, sempat di program Jelajah. Apalagi ya, ada Kenali Anak Negeri, ada banyak sebelum sih masuk programnya. studio berarti pernah di lapangan dulu dong biasanya. Emang kita harus lihat Bang. Jadi memang news presenter di Trans TV pada saat itu tidak hanya bekerja sebagai news presenter, tapi harus dua kaki. Either dia itu news presenter reporter karena anak baru, biasanya kalau baru itu kan di jejelnya itu di reporter di lapangan gitu, di atau ospek dulu ya kan. tapi kalau ospek kan seminggu, kalau ini tuh enggak, memang jenjang karirnya begitu reporter. Jadi saya 5 tahun di Trans TV itu jabatannya sebagai reporter news presenter. Jadi di dua kaki gitu. Oke. 10 tahun di Trans. 5 tahun di Trans, kemudian pindah ke Kompas TV. Saya sempat di Kompas TV walaupun nggak lama, cuman 6 bulan. Kalau kuliah kayak 1 semester. Kompas TV. Kompas TV. Kompas TV tadi. Sudah tahun 2012. Jadi saya resign itu tahun 2011 September. Kemudian saya masuk Kompas TV. Saya cuma 6 bulan di sana. Dibajak lagi. Bagus pasti. Dibajak lagi sama Indosiar waktu lagi itu. sama Indosiar. Indosiar pada saat itu memang punya konsep baru karena waktu itu Indosiar dibeli oleh SCTV. Pada saat itu akhirnya kita gabungkan jadi satu perusahaan begitu, di bawah naungan MTEK. SCTV grup sekarang nih yang iya, satu grup dengan Indosiar. Program yang baru inovatif. Jadi waktu itu konsepnya Indosiar diperbarui gitu. Jadi akhirnya saya tertarik dengan konsep yang dipaparkan. Akhirnya ya alhamdulillah bisa join dengan Indosiar sampai sekarang. Konsep atau salary makin bagus? Dua-duanya. Dan jabatan. Kan udah tempuh karir. Iya. Ya udah harus jadi reporter harus ada itunya dong. Sebenarnya di Kompas TV itu sudah jadi namanya junior producer karena dari reporter saya naik satu tingkat junior producer, tetap presenter juga. Kemudian di Indosiar sudah jadi produser. Oke. Nah, setelah itu memegang berapa banyak siaran di situ? Kalau di Indosiar, kalau news presenter itu bisa siaran. Kalau jadwal siaran itu kan akan diatur oleh koordinator presenter. Itu bisa macam-macam. Maksudnya dalam sehari ya paling ada 2 kan. Biasanya kalau nggak fokus pagi bisa patroli atau fokus pagi dan patroli. Itu pagi dan siang. Kalau nggak fokus sore dan fokus pagi, atau bisa juga tiba-tiba jadwalnya malam gitu, ke fokus malam, patroli malam gitu. Wow. Umur berarti kamu nih sekarang di bawah rahasia. 40, di atas 30. Tapi kerjaannya wow, berat dong. Sebenarnya kalau dijalanin sih cerita suka duka, tapi sebentar sukanya. Dukanya apa? Beratnya sebagai di industri televisi khususnya. Kalau sebagai perempuan yang sudah berumah tangga, saya punya anak. Dukanya anak berapa sekarang? Anak 2. Dua-duanya laki-laki. Kalau tanya dukanya ya harus meninggalkan mereka bekerja. Jam 5 subuh udah keluar rumah. Bukan jam 5 kalau sekarang, jam 3:30 pagi sudah harus keluar rumah. Karena on air-nya 4:30. Wow. On air-nya 4:30. Pulang jam 11 malam. Enggak juga, kalau kita siaran pagi ya, kalau di luar pandemi ini ya,
biasanya jam 1 siang udah balik. Tapi karena pandemi ini kita harus 12 jam di kantor. Jadi kalau setengah 4 pagi masuk, ya setengah 4 sore pulangnya gitu. Cuman ya itu kalau ditanya dukanya ya kehilangan waktu banyak dengan anak-anak, quality time-nya. Tapi selalu diusahakan untuk bisa mendapatkan quality time. Di weekend, tapi kan weekend ada berita juga kan? Iya, liburnya memang nggak mesti weekend. Jadi liburnya di weekdays pun bisa gitu, tergantung jadwalnya aja. Tapi kan di news itu yang namanya libur weekend itu justru padat. Priceless, maksudnya apa ya? Prime itu time tuh, di situ. Iya, time untuk industri televisi kan. Iya itu. Iklan banyak masuk situ. Tapi ya. kita tuh liburnya itu kalau dapat weekend itu kayak sesuatu yang prestisius banget lah kalau bisa dapat libur di weekend. Kalau di news ya, karena ya either kita liburnya Jumat Sabtu atau Minggu Senin. Jarang ada di news presenter ya, terutama yang libur Sabtu Minggu itu kayaknya jarang banget. Nah, sukanya mungkin ini salah satu suka. Saya 2 tahun terakhir lihat kamu selalu di istana, bro. Itu jadi. Alhamdulillah. Sebenarnya atau liput atau apa tuh? Dan pernah saya dengar itu wawancara Pak Presiden loh. Pak Jokowi, iya waktu itu dapat cerita. kepercayaan pas Pak Jokowi periode pertama. Beliau menjabat 1,5 tahun. Jadi saya membahas terkait apa sih yang sudah dikerjakan selama 1,5 tahun pada saat itu di periode pertamanya Pak Jokowi pada saat itu. Kaget ya. Jadi dikasih tahu sore ini. Saya perjalanan pulang dari kantor, terus ditelepon sama Wapemret saat itu. Besok kamu tugas wawancara Pak Jokowi ya. Udah senang kan? Wah asik jadi presenternya kan. Tapi kamu juga produsernya. Terus maksudnya, ya jadi kamu bikin pertanyaannya sendiri, semuanya kamu riset semuanya. Jadi dalam jangka waktu dari sore itu jam 5 sore, besok pagi itu kita harus berangkat ke Bogor jam 7. 8 jam ya, 8 jam lah paling lama tuh mempersiapkan. Jam 7 pagi saya udah harus ready, saya siaran pagi sebelumnya. Jadi kan otomatis waktu saya semakin tidak banyak gitu kan, subuh. Sementara 1,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan luas yang mesti kita bahas kan. Itu benar-benar jungkir balik riset segala macam, saya udah hampir nggak tidur lah. Tapi akhirnya alhamdulillah terbayarkan. deg-degannya waktu sama beliau. Awalnya pasti kan, di awal pada saat opening bahkan sempat kayak take 2 kali untuk openingnya karena kayak nervous gitu di samping beliau tuh orangnya sangat welcome kan. Jadi humble ya. Humble sekali dan beliau pun tidak menanyakan, kamu mau nanya apa nih yang pertama 1, 2, 3, 4 apa yang mau ditanyakan? Enggak juga, Siap jadi aja, gitu. Beliau siap dengan semua pertanyaan kita. Humble pejabatnya kayak saya lah. Amin. Nah, itu prestasi karena tidak banyak presenter yang bisa. Alhamdulillah dapat dengan kepercayaan beliau. pada saat itu. Dan itulah kebanggaan anak Sulawesi Selatan, salah satu dia ini yang cantik yang bisa mendapatkan kesempatan emas seperti itu. Amin. Nah, suka yang lain apa lagi? Selain pasti ya salary-nya bagus. Apa ya? Kita ketemu banyak orang setiap hari pada saat waktu masih reporter ya, karena kan tiap hari liputan di lapangan. Kemudian bisa jalan-jalan gratis. Oh iya, kalau ada liputan, kalau liputan ke luar negeri, keliling Indonesia itu sering banget. Bahkan dulu saya sempat di program yang memang kalau dulu di Trans TV ada yang namanya reportase akhir pekan. Nah itu tuh memang selalu dari luar kota. Harus ke luar. Jadi di luar kota kita bawa acaranya dari luar kota gitu. Jadi saya banyak jalan-jalannya di situ. Cuman ya itu sekali lagi dukanya adalah saya meninggalkan anak. Iya. Karena kalau misalnya liputan gitu keluar bawa suami sama istri, repot juga kan? Repot juga. Karena itu tadi produser kita berpikir, iya, benar. Jangan sampai justru diharapkan quality time pada liburan pada justru malah ngambek-ngambekan di situ. Justru malah dicuekin kan karena harus kerja, harus fokus pada saat kerja itu. Gitu. Suami sampai hari ini fine-fine saja ya? Alhamdulillah. Full ya? Alhamdulillah, full support. Itu dia. Terus cerita lagi dong yang lain, yang hebatnya, yang belum aku sempat riset nih. Apa ya? Hebat sih enggak, cuman kalau menurut saya prestasi anak iya. Kan salah satu masih muda menurut saya, masih milenial banget kan, di bawah 40 dengan prestasi nasional, dengan sedikit orang yang punya kemampuan itu. Salah satu pengalaman dari sekian banyak pengalaman yang saya rasa sangat beda banget ketika dapat kesempatan
di dunia pertelevisian ini adalah pada saat kita Indosiar waktu itu dapat kepercayaan sebagai official broadcast TV untuk Asian Games tahun 2018. Saya kebetulan ditempatinnya pada saat itu di badminton. Oke. Jadi di badminton. Yang favorit lagi buat Indonesia. Nah, itu dia. Tadinya kan memang kita gambling ada juga yang di bola ya. Cuman pada saat itu bola ternyata Indonesia tidak prestasinya. Iya. Ya. Nah, untuk badminton ternyata itu luar biasa sekali kan prestasi kita. Jadi saya itu full di situ di badminton, dapat kesempatan untuk wawancarain mereka. Jadi setelah mereka bertanding, kita harus langsung setelah mereka bertanding selesai kita harus langsung di titik live. Jadi kita dapat eksklusif kan. Bukan hanya pada saat bukan hanya itu. Jadi dari mulai seperempat final dari mulai babak penyisihan, setiap mereka selesai main saya harus wawancara. Itu saya hampir dalam satu hari itu susah banget mau makan, karena kan mau makan gimana, orang kita mesti lihat mereka main, setelah itu kita harus wawancara dan harus membahas soal pertandingan mereka, jadi kan nggak mungkin miss kan. Kan ada newsroomnya setiap event internasional. Nggak ada newsroom, tetapi kita harus karena saya titik live-nya itu ada di lapangan, di pinggir lapangan, jadi harus benar-benar ini. Sementara bawa makanan nggak boleh ke dalam. Minum pun dia boleh paling cuma air putih kan, jadi itu benar-benar tantangan, tapi lapar banget. Tapi seru karena bisa wawancara langsung pasti dengan pemain. Mereka juga excited banget karena ini event internasional Asian Games, dan mereka juga seperti merasa kayak mungkin ya pada saat itu merasa oh gila ya kita sangat diapresiasi seperti ini gitu. Jadi benar-benar kita perhatiin gamenya, perhatiin mainnya mereka gimana. Kalau mereka sepertinya kurang, kenapa tadi gimana gitu. Jadi mereka tuh berasa kayak full perhatian pada saat itu. Habis ini harapannya mau kemana? Mau ke CNN? Mau kemana? Ini kan udah menjadi jalan hidupmu, karir. Udah hampir setengah umur. Udah. Mau kemana lagi impian yang mau dicapai? Sejauh ini sih kalau kita sudah di TV, jarang ada yang kadang saya punya keinginan untuk coba berkarir di dunia yang lain, bukan pertelevisian, bukan news. Kan kamu ada bakat modeling. Jadi artis dong. Zaman dulu. Jadi aktris dong. No, kayaknya udah apa ya, dunianya beda gitu rasanya. Kadang-kadang kita juga sebagai news presenter kadang diminta isi acara produksi di Indosiar, ikut turut berpartisipasi gitu ya, misalnya ikut acara, kita punya namanya Dangdut Academy gitu. Kita punya acara apa sih? Ada Suca. Iya. Bahkan saya pernah disuruh stand up comedy. Itu tuh ya Allah. Ya udah dong, stand up dulu dong, stand up. Enggak lah. Stand up aja. Saya lebih mendingan live satu hari 24 jam live report dibanding harus stand up lagi tuh, ampun. Tapi alhamdulillah waktu itu menang. Oh iya? Pertandingannya antar news presenter. Jadi ada 3 news presenter ya Indonesia. Kan masih ingat tuh cerita. Ya enggak lah. Tentang apa? udah lewat. No, ampun. Kan banyak juga tuh news presenter setelah karir, banyak loh yang masuk ke politik. Iya kan, ada senior-senior di banyak tempat, di Metro. Mas Arief Sudutomo dulu. Sudutomo, RCTI, semua ada loh banyak. Apa ya, cukup suami saya aja lah. Cukup suami saja yang politik. Enggak, siapa tahu kebalik lagi nanti. Dia yang jadi news presenter gitu. News presenter, kamu yang jadi itu. Janganlah. Tapi nggak ada keinginan ya, belum kepikiran. Sejauh ini belum ada, Kak. Belum ada. Sejauh ini belum tertarik sama sekali. Soalnya partainya Karyo, Partai Nasdem selalu nyari potensi-potensi hebat seperti ini untuk dijadiin kader. Tuh. Kan? Ya. Nah, Utri. Kita nggak tahu nantilah. Iya, oke. Kita doakan lah ya, supaya makin hebat. Amin. Saya diinspirasi cerita sukses ini, Tri selalu minta kepada narasumber, partner ngobrol. Apa yang mungkin Putri bisa bagi nilai-nilai prinsip kerja atau mulai perjuangan yang dari tadi kan sampai ini, supaya mereka, adik-adik kita terutama yang di bawah ataupun orang lain yang ingin mengambil karir di bidang pertelevisian, bisa Putri kasih tips deh. Apa ya? Urusan di kerjaannya dulu milih ini kan apa?
Dulu milih ini ya itu karena terjebak di jalan yang benar. Taunya ikut audisi, taunya lolos terus Tapi bingung. belum tahu talentanya. Kok bingung? Bingung karena beda banget kan dari penyiar radio Kak, Iya. terus kemudian masuk ke TV. Bahasanya aja beda. Dan tidak tahu bahwa sebenarnya ini yang saya suka lakukan, passion saya di sini. Iya, belum ada. Bahkan saya belum merasa itu passion, tapi ternyata yang namanya passion itu kan kita suka gini ya, bekerjalah sesuai dengan passion supaya kita merasa kita tidak bekerja, Benar. happy begitu dalam Iya. mengerjakannya. Tetapi tidak lantas kita oke, passion saya di A, berarti saya harus cari kerjaan A. Nggak begitu sebenarnya. Passion itu bisa tumbuh Kalau dengan dijalanin. setiap hari kita mengasah. Berarti bisa dibilang Putri ini coba-coba dong. Iya, benar. Coba semua hal. Makanya saya akan coba. Semua hal sih enggak. Cuman kebetulan pada saat mencoba itu kemudian Jalannya di situ. dan memang sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi memang yang namanya kata belajar itu memang tidak akan habis kapanpun. Berarti- Sebagai politikus juga kan Karyo pasti terus belajar, Terus terus belajar. Bagaimana ya untuk mencari misalnya orang-orang untuk memilih nanti, apalagi sekarang milenial apa yang mereka suka, pasti kan belajar terus kan. Belajar. Sama seperti news. Kita juga begitu. Pada saat kita mendalami sebuah karir, ya jangan mau cepat puas. Yes. Benar-benar harus belajar lagi, rajin baca. Yang pertama karena wawasan penting banget Oke. untuk news dan gigih. Gigih. Gitu. Berarti coba-coba di jalan yang benar. Oke. Yang kedua harus terus mau Belajar. Belajar, Penting itu. belajar. Belajar kan bukan buku Iya. sebenarnya. Dengan berbagai Pengalaman, macam hal kita. berdiskusi, Betul. baca buku, Berteman. nonton, berteman, belajar. Yang ketiga, Gigih. sungguh-sungguh, gigih. Iya, kegigihan itu penting. Gigih penting. Gigih dimanapun mau di kiri, kerja apapun Yes. harus totalitas dan gigih. Betul. Gigih itu berarti mengeksplorasi semua kemampuan kita. Iya, dan tidak mudah putus asa. Jadi Oke, pada tidak saat mudah itu saya kan dari penyiar radio yang entertainment. Kemudian harus terjun ke news. Bahasanya bahasa baku, Kak. Ditambah lagi itu kan bahasa baku dan bahasa Indonesia. Kita kan di Makassar pakai bahasa kita sendiri. Nih ya, saya siaran. Iya. Siaran. Sering banget ketika saya siaran ada kata-kata yang kalau kita di Makassar misalnya aja. Misalnya bukan itu aja, misalnya kayak gini, merangsek. Kita kan di Makassar ngomongnya masa merangsek masuk. Itu langsung di kuping teriak, "Woi, dasar Makassar," katanya. Merangsek bukan merangsek. Oh, sorry. Okots Huruf itu ya, huruf ya. E dan itu kan sangat apa ya, buat kita sama aja seperti orang Sunda. P dengan F-nya itu kan Iya. mereka juga sebenarnya punya masalah dengan itu kan, ya sama aja kita misalnya NG-nya dengan kadang kita tahu bahwa tulisan berakhirnya eng, tetapi karena kadang lidah atau apa keserempet gitu Jadi kan. eng gitu Ya, ya. gitulah. Merangsek lah ya kan, merangsek. Produsernya langsung teriak merangsek. Oh iya, merangsek. Oke. Coba-coba belajar terus menerus, Gigih. Jangan cepat putus asa. Iya. Apalagi Itu sih sebenarnya 4 hal ini yang paling penting buat- tapi semuanya harus apa ya? Harus dari dalam diri kita juga harus ke agama juga harus lebih berarti mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. bersyukur dan mendekatkan Tuhan. Jadi Supaya Tuhan yang bukakan jalan. ketika kita berikhtiar, Yes. selebihnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan yang kelima yang membungkus semua keempat-empatnya ini adalah berikhtiar, menyerahkan kepada Tuhan. Berarti harus dekat sama Tuhan. Supaya Tuhan yang bukakan jalannya. Betul. Bukan maunya kita saja, tetapi Tuhan yang bukakan jalan. Karena kan Tuhan yang ciptain. Tuhan paling tahu ini anak ini harusnya kemana. Yes. Dan Allah kan suka orang-orang yang berikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka orang-orang ini. Itu kata kunci dari Utri Farza, Farza susah ya namanya. Jale. Takutnya tadi keblebet dengan Oke, kamu semua itu tadi mudah-mudahan banyak kisah hidup suksesnya Utri bisa menjadi inspirasi kalian semuanya. Amin. Bisa mengambil karir, terutama anak-anak milenial yang sekarang ini bonus demografi kita makin besar, tantangan makin luas, persaingan makin ketat, olehnya ya harus meningkatkan selalu diri. Terima kasih. Besok kembali Sama-sama. Jakarta ya. Yes. Oke, dadah kamu. Dah.